Oke, selamat malam semuanya. Salam hebat luar biasa, salam sehat luar biasa ya bagi yang berpuasa. Saya doakan semakin hari semakin sehat dan tetap bersemangat ya karena ini adalah waktu yang pas untuk kita menambahkan iman, menambahkan imun dan menambahkan income. Ya, jadi di bulan Ramadan tetap bisa maksimal karena kita tahu itu bukan alasan ketika kita lapar terus kita nggak bisa maksimal, tapi justru karena lapar itu secara medis sudah jelas didukung dengan banyak sekali penelitian, justru kalau kita berpuasa itu sangat bagus untuk kesehatan. Ya, nah saya dorong untuk semuanya tetap bisa semangat. Dan malam ini kita akan bahas satu topik. Kalau Anda perhatiin, kita coba bikin satu clue ya, arahan kalau Anda lagi main di sosial media itu nggak bisa ketemu banyak orang secara langsung gitu, nggak bisa kemana-mana, waktunya mungkin mepet dan hanya menggunakan handphone dari rumah, tapi karena ada tools yang disediakan sangat baik, maka kita bisa menggunakannya untuk bisa tetap produktif, ya, tetap efektif walaupun dari sosial media, ya. Dan tolong diketik picture, ya, picture, ya, picture, ya, tolong diketik biar terus diingat ya kalau aktivitas kita di sosmed itu ya di sana picture. Ya, saya akan coba share screen. Nah, buatin good picture, picture. Oke, picture. Oke, good picture ya. Jadi jangan sampai kelewatan atau jangan sampai lupa. Kalau Anda sudah paham ini, saya sangat percaya mestinya nggak ada yang bingung setiap hari mau ngapain. Itu pegang handphone, nggak akan bingung ini saya mau ngapain ya. Gitu nggak ada. Gitu. Karena begitu kita pegang handphone, kita tahu, kita doain handphone ini akan menghasilkan, handphone ini akan jadi duit, handphone ini akan jadi omset, dan handphone ini akan membantu kita untuk mendapatkan penghasilan yang bagus ya. Nah, jadi picture itu adalah satu idiom, satu kata yang kita bisa pakai untuk nantinya beraktivitas. Ya, secara lengkap sudah ada videonya, Anda tinggal simak, dan malam hari ini khusus untuk P, ya, P atau huruf pertama dari picture P, dan kemarin sudah dijabarkan P itu ada profil, ada postingan. Kali ini kita akan bahas postingan yang powerful yang akan membuat lebih banyak interaksi dan tujuannya agar bisa closing. Oke ya, siap semuanya? Kalau siap, silakan ketik di kolom komen siap. Oke, begitu siap kita akan buka untuk penjelasannya. Ya, simpel aja teman-teman. Siap ya, oke, good. Nah, postingan yang powerful yang bisa untuk kita menambah interaksi dan tentunya akan memberikan satu tingkat closing yang lebih tinggi. Ya, jadi langsung aja kita buka. Ini paling bagus sekali lagi kalau kita bisa praktek workshop langsung ketemuan secara offline. Tapi no problem, semoga ini bisa ditangkap dengan baik dan mulai nanti malam mungkin atau mulai besok postingan kita udah jauh lebih bagus ya. Kalaupun saya waktu memberikan konten itu nggak selengkap ini, saya berharap ini bisa jadi satu tambahan yang melengkapi apa yang jadi pengertian kalau Anda posting sehingga nggak sembarangan. Oke ya, posting yang pertama adalah isinya, konten itu isinya, materi itu isinya adalah pandangan umum atau kondisi di sekitar kita. Ya, kita perlu untuk memposting sesuatu yang umum, yang orang lain tahu, kondisi yang lagi marak atau tren yang terjadi di saat itu. Apa tujuannya? Ini agar orang setuju dulu, agar mereka iya dulu, agar mereka memperhatikan dulu, agar mereka sepakat dulu, agar mereka cocok dulu, agar mereka menerima terlebih dahulu. Jadi lihat postingan Anda, postingan kita, mereka nggak langsung wah dodolan, wah karepe dhewe, wah nggak sesuai. Nah, tapi begitu kita memberikan postingan yang sesuai dengan pandangan umum, kondisi sekitar atau lagi tren, ya, itu membuat mereka itu mau berhenti sejenak mungkin untuk membaca, memberikan waktu untuk melihatnya. Ya kan, kalau postingan kita sampai di skip, nggak dilihat, nggak digubris, ya nanti di akhir ketika mau nawarin ya nggak akan bisa nyampe karena di awal aja udah di skip, udah dilewati. Oke ya.
Dan itu kedua tujuannya adalah bukan hanya agar orang itu setuju dulu, nyimak sebentar, tapi juga mungkin bisa untuk membuka pikiran mereka. Ya, kalau pikirannya udah mulai kebuka, paling enggak sudah enggak blocking, itu sehingga bisa masuk untuk hal berikutnya. Contoh nih ya, makanya kita perlu untuk ngerti sekitar kita. Jadi saya sangat anjurkan Anda semuanya jangan berhenti belajar. Oke, ini penting ya. Coba diketik di kolom komen, saya tidak akan berhenti belajar. Ya, ini tahu-tahu kelintas saja karena saya juga ingin ngingetin, saya juga masih belajar teman-teman. Saya masih mengikuti webinar, saya masih baca buku gitu, saya masih lihat akun-akun yang bagus yang saya bisa ikuti, saya bisa pelajari. Ya, coba diketik di kolom komen, saya tidak akan berhenti belajar. Ya, dan belajar itu bisa dari mana aja, nonton YouTube, nonton reels yang bagus gitu, baca buku gitu, atau kita memang mentoring langsung dengan orang. Ya, good, saya tidak akan berhenti belajar. Oke, thank you ya. Saya lanjut ya sekarang ya. Nah, kenapa saya ajak Anda untuk tidak berhenti belajar? Agar Anda punya wawasan yang luas tentang sekitar kita. Ya, contoh satu, semua tahu kalau diabetes susah diobati, harus minum obat seumur hidup, dan dosisnya juga nambah terus, bahkan harus suntik insulin. Nah, kalimat ini, kata ini, atau pengertian ini perlu Anda posting dulu di sosial media Anda. Perlu Anda posting di story Anda. Itu agar mereka yang mungkin biasanya kalau Anda posting produk, terus itu skip, tapi mereka terhenti sejenak. Dan mereka mungkin akan mengangguk, benar memang, diabetes itu susah diobati. Dan mungkin mereka punya contoh langsung, keluarganya mereka, temannya mereka, harus minum obat seumur hidup, dan dosisnya nambah terus, dan bahkan ada yang suntik insulin. Kalau mereka sudah lihat postingan Anda dan cocok, dan seperti yang lagi terjadi, sesuai dengan yang mereka alami, mereka nggak akan skip gitu. Nah, ini sudah bagus satu step di mana postingan kita paling tidak sudah membuat orang itu nyimak, membuat orang itu lihat gitu. Nah, jadi teman-teman jangan berhenti belajar, baca buku, ya terutama kalau kita di bisnis, di kesehatan, di kecantikan, maka tambahi wawasan tentang bisnis, tambahi wawasan tentang kecantikan, tambahi wawasan tentang kesehatan. Ya, ini contoh kesehatan ya, itu kita semua tahu kalau diabetes susah diobati. Lalu cuaca makin nggak karuan, banyak yang babil, ya atau ada yang eh, posting ini dunia perkumbahan lagi nggak baik-baik saja gitu. Nah, karena cuacanya nggak menentu gitu, terus banyak anak-anak yang jadi batuk pilek dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman itu perlu untuk kita kasih pengertian kepada pemirsa kita tentang wawasan umum dulu. Jadi mereka malah mungkin mereka sudah belum sudah interaksi. Iya bener nih anakku juga lagi ngalami gitu. Iya bener nih orang tuaku juga. Aduh sekarang hampir sebulan nggak berhenti batuk pileknya misalnya. Itu cuaca nggak karuan, terus gampang sakit dan sebagainya. Nah mereka ketika Anda kasih postingan yang tren, yang sesuai dengan kondisi, yang cocok dengan apa yang mereka alami, maka harapannya adalah mereka bisa nimpali gitu. Dan kalau sudah nimpali berarti terjadi interaksi. Oke ya, cakep ya. Jadi Anda mesti tahu postingan kita satu harus berisi tentang pandangan umum, kondisi sekitar atau tren ya, biar nambah lengkap ya. Tren yang ada sekarang agar Anda juga jadi friend dulu, jadi teman dulu, orang setuju dulu gitu sehingga mereka nggak blocking dan pikirannya mungkin kebuka gitu. Kalau mungkin mereka malah tambah interaksi. Lalu contoh lagi yang ketiga, ini contoh pertama ya. Lalu contoh yang kedua ini, lalu contoh yang ketiga misalnya yang kondisional sekarang ini aja teman-teman. Udah mulai banyak yang resah nih karena mulai siapin untuk mudik perlu biaya banyak gitu. Nah mungkin sudah mulai dengar-dengar tuh wah bentar lagi mudik. Ada sebagian yang menyambut dengan sangat gembira gitu, ketok banget ini gembira. Tapi ada juga yang terus terang langsung ngomong waduh biayanya gede nih gitu. Kemarin tepatnya Lebaran tahun lalu di gang saya itu ada satu bapak-bapak penjual tawa ya dan istri saya cukup senang eh,
hampir seminggu sekali, 2 minggu sekali mesti beli tawa itu ya. Terus mau Lebaran dia istri saya tanya, Pak nggak mudik Pak? Orang sih, anu mau duit ora cukup gue mudik. Nah, ada yang bisa langsung seperti itu. Nah, ini pandangan umum nih teman-teman. Ketika Anda posting sesuatu yang sesuai dengan pandangan umum, yang cocok dengan sekitar, yang lagi tren, Anda mungkin tulis saja, wah, mulai banyak yang mikir nih mau mudik apa enggak ya, soalnya biayanya besar. Itu aja mungkin membuat mereka itu nggak skip postingan Anda, dan membuat mereka itu terus memperhatiin, dan kalaupun mereka ngalami, mereka akan komen, kok nyindir aku ya mbak, itu gue banget loh. Atau mungkin mereka akan ngomong, lah barusan temanku yang ngomong gitu. Nah itu sudah jadi satu jembatan yang baik untuk Anda nanti bisa interaksi berikutnya, sesuaikan dengan apa yang nanti jadi kebutuhan berikutnya. Oke ya teman-teman ya, jadi postingan pertama kalau mau postingannya itu bagus, powerful, dan nggak segera di skip, kasih postingan mengenai tren, kondisi sekitar, pandangan umum yang memang sedang terjadi, sehingga mereka juga merasa kita sepaham ya. Ini saya kasih dalam kurung, dan Anda kalau sudah ngikutin materi, saya terus akan mendorong Anda untuk praktek. Ya, jangan bilang gaptek, jangan bilang nggak bisa, jangan bilang nggak pinter. Anda pasti bisa, tinggal Anda mau atau enggak untuk coba, dan praktek. Ya, Anda belajar bikin sendiri, lihat aja apa yang sedang terjadi atau menjadi tren sekitar, Anda tinggal posting aja. Nah, saya mau Anda coba praktek nih, Anda coba praktek nih ya, untuk poin yang pertama ini. Coba pikir sebentar, apa yang sedang terjadi di sekitar Anda, gitu, dan coba komen di kolom komen, ya di kolom chat ini komen contoh pandangan umum yang mungkin bisa jadi satu postingan yang baik di sosial media. Silakan, ya silakan, langsung nyoba aja ya. Silakan yang mau nyoba kira-kira contoh dari pandangan umum atau hal yang lagi tren yang mungkin bisa nanti Anda pakai untuk jadi postingan yang nanti akan membawa kepada interaksi. Yuk coba, ada yang mau nyoba enggak? Tadi sudah ada contoh-contohnya kan? Sekarang ada yang mau nyoba enggak? Silakan coba diketik di kolom komen. Saya tunggu ya semenit. Ada yang mau nyoba? Atau tangannya lagi repot? Nah, beli hampers. Good. Ini bagus ini Mbak Is nih ya. Yang lagi marah ini beli hampers. Tinggal kalimatnya coba gimana. Nah, Bu Yanizen nggak perlu amputasi lagi. Kalau punya keluhan diabetes bagus, ya itu sudah langsung menuju ke solusi itu. Karena diabetes ini biasanya nantinya kalau udah lukanya nggak bisa sembuh-sembuh memang diamputasi. Ya, Mbak Mel masih lancar puasanya kawan, kondisional ini bagus ini. Ya, jadi teman-teman coba Anda lihat sekitar Anda itu, dan apa yang sedang terjadi, Anda bikin postingan. Ya misalnya aja hampers ya. Misalnya aja hampers nih, saya coba bikin kalimat postingan untuk hampers ya misalnya ya. Hampers sekarang mahal-mahal, padahal ya kadang enggak tahan lama. Nah, ini contoh nih teman-teman. Hamper sekarang mahal-mahal, padahal kadang ya nggak tahan lama. Bisa karena nggak tahan lama itu biasanya berupa makanan kalengan, biskuit, dan sebagainya. Itu sehingga akhirnya ya sudah, dapat terus selesai. Nah, nanti kita bisa masuknya dari mana? Gitu. Kasih hampers atau kasih apa gift, kasih kado ya, kasih pemberian istimewa, misalnya KKI Force. Itu nanti kalau Anda udah ngerti pandangan umumnya dulu dan mereka setuju dulu, mereka mungkin malah jadi cari solusi. Anda bisa kasih solusinya dari Anda. Ya, tadi Bu Tuti mau lebaran takut gula. Nah, ini juga bagus ini teman-teman. Ya, mau lebaran takut gula misalnya ya, saya ambil contoh ya. Untuk postingannya kira-kira gimana ya untuk
soal gula ini. Ya, nah, ya menu bukber pasti manis. Menu bukber pasti manis itu. Kok malah jadi takut nggak sehat ya? Kan puasa maunya buang racun. Nah, ini diposting teman-teman, dan mereka tahu kalau menu bukber itu biasanya memang manis. Ada kolak, ada dawet, ada cendol, ada kolang-kaling, ada apa lagi ya, teh manis itu, dan semuanya tambahi kue-kue gitu. Terus ada nogosari gitu, macam-macam lah ya, manis-manis itu akhirnya kan mereka tahu kalau semuanya biasanya jajanan itu takjil itu ya manis-manis gitu loh. Nah, kok malah jadi takut ya. Nah, mungkin gara-gara postingan ini maka itu akan membuat interaksi. Ya, teman-teman, ingat ini contoh postingan yang powerful adalah postingan yang sesuai dengan kondisi sekitar. Oke ya. Nah, untuk contoh yang lain yang Mbak Mel sebut dan yang lain nanti coba Anda bisa praktekin sendiri-sendiri ya. Nah, nanti praktek lo ya. Anda langsung aja posting di mana? Di sosial media masing-masing. Ini yang pertama. Oke, cukup jelas ya yang pertama ya. Yang kedua, secara cepat. Yang kedua adalah postingan yang powerful yang biasanya orang itu akan tertegun, orang itu akan memperhatikan, itu adalah postingan berupa testimoni. Dan bersyukurlah di GG karena memang produknya cakep, produknya bagus, itu testimoninya juga melimpah. Ya, jadi teman-teman, Anda perhatiin, tidak boleh postingan Anda tidak ada testimoni. Ya, mau testimoni odol, testimoni hand body, testimoni SGF, testimoni bekatul beras merah, testimoni milkrom, testimoni kopi, apapun itu, kita tahu produk kita bukan hanya enak, itu toh bukan. Itu tapi memang bermanfaat untuk kesehatan, untuk kecantikan, sehingga kita bisa dapatkan testimoninya. Nah, saya kasih dalam kurung ini ya. Kalau tadi dalam kurungnya untuk yang pandangan umum, Anda mesti belajar sendiri karena kadang-kadang kalau ngomong hal ini itu tiap Anda punya pelajaran sendiri dari YouTube yang Anda lihat, akun-akun yang Anda ikuti, buku-buku yang Anda baca, gitu, atau mungkin dari mentor-mentor yang lain yang Anda juga mungkin belajar. Ya, contohnya aja kemarin ini kan karena saya lagi baca buku ini teman-teman, saya tunjukin ya. Ini saya lagi baca buku More Important Than Money, ya, hal yang lebih penting daripada uang, yaitu tim pengusaha. Kemarin saya posting kan di mana di sosial media itu adalah bisnis adalah olahraga tim. Jadi siapa yang ada di tim Anda. Nah ini pandangan umum nih teman-teman. Itu buku Anda mungkin berbeda, akun yang Anda ikuti mungkin berbeda, tapi itu akan memberikan satu wawasan sehingga Anda bisa posting di sosial media. Ya kalau saya tulis bisnis adalah olahraga tim, gitu, terus tambah kalimat sedikit, gitu. Nah mereka akan, oh ya benar juga ya, karena kalau nggak main tim nggak bisa, gitu. Nah sekarang tim ada dua, tim inti sama tim cadangan, gitu. Biasanya kita ada di mana? Hanya nonton jadi cadangan, pemain nomor dua, atau kita yang bertanding bersama dengan orang-orang yang utama, gitu. Nah itu pandangan umum nih teman-teman. Nah balik ke sini lagi, untuk testimoni itu Anda ambil dari konten yang sudah diberikan, baik dari saya mungkin, saya pun dapatnya juga dari Keke atau dari sekolah bisnis itu, atau saya sarankan Anda dapat konten testimoni dari pasien Anda langsung. Sebagai contoh tadi bagus banget di Bu Atin, ya Bu Atin ini di grup tim reseller. Ya tadi Anda lihat ya di grup tim reseller itu ada satu emas-emas yang datang ke Bu Atin, getuk tular ya, getuk yang baik hari ini nih ya. Dari satu orang yang sembuh dengan SGF, keluar lambungnya dan bercerita ke temannya, temannya lagi dan lagi pagi ini datang
karena keluar nambung juga rezeki pagi. Ya, jadi teman-teman Anda harus punya testimoni pribadi. Ya, untuk apa? Untuk Anda makin yakin gitu. Dan di sana banyak ya, Bu Melati Sundari, Bu Yanisen itu sering banget kirim konten-konten testimoni dari pasiennya. Anda juga harus punya karena Anda produknya sama, Anda pelatihannya sama, Anda dapat ilmunya sama. Sehingga kalau Anda kasih kepada pasien-pasiennya, salah satunya yang mungkin Anda lewatin cuman nih, tanya langsung ke pembeli setelah pakai atau konsumsi produk. Nah, ini mungkin yang Anda lewatin sehingga Anda kok kayak nggak ada testimoni ya, nggak ada kesaksian dari pasien Anda ya, ya karena mungkin Anda lupa nggak tanya. Gitu. Jadi waktu ditanyai biasanya terus muncul, oh saya akhirnya jadi nggak keputihan, saya berat badannya turun, saya udah nggak ketumpein gitu kayak kemarin Bu Sally kan udah kirim di ini ya sosmed juga gitu, beliau testimoni pribadi itu gitu ketumpein gitu walaupun sempat saya bilang waduh ayu-ayu kok jebule sindapen ketumpein gitu ya, dia nggak ngerti sindap tahunya ketumbe gitu. Nah akhirnya dia testimoni gitu, tapi itu bisa dipakai teman-teman karena itu konten yang memang sangat powerful untuk bisa interaksi dan closing. Ya, jadi testimoni banyak, Milkrom juga sangat banyak, Anda juga bisa dapatkan untuk testimoni-testimoni langsung dari pasien Anda. Langsung ya, yang ketiga ya sekarang ya. Yang ketiga adalah konten yang berisi promo. Ya, ini juga nggak boleh dilewatkan konten yang berisi promo. Ya, plus ada CTA. CTA itu call to action, yaitu tombol untuk menghubungi. Itu bisa ke nomor WA, bisa ke toko online kkd.id kita, bisa masuk ke grup dan lain sebagainya. Ya, intinya Anda kasih promonya apa, arahkan untuk menghubungi Anda. Mau ke nomor WA Anda, mau ke toko kkd.id Anda, atau ke grup bebas. Ya, saya ambil contoh di ini tadi ada postingannya dari Pak Agus Triyono misalnya ya, misalnya saya tadi sempat lihat di Facebooknya Pak Agus Triyono itu dia ada posting ini. Nah, ini tadi Bu Tuti kayaknya juga komen juga. Pak Agus nulis post 7 tahun yang lalu. Adakah yang masih setia dengan Nates si pembalut sehat? Dapatkan promonya di online nih. Yuk cek dulu. Nah, ini promo itu dan itu diarahkan ke kkd.id Anda masing-masing. Nah, misalnya ini nanti dibuka, ceklik gitu, maka orang itu akan langsung lihat ke toko online. Gitu. Oh, ada promo apa ini? Penjelasannya dan sebagainya. Ya, jadi Bapak Ibu teman-teman, ini konten yang penting untuk juga Anda munculin, untuk Anda posting, Anda upload di sosial media Anda. Ya udah 3 ya, ada pandangan umum, ada testimoni, ada promo yang diarahkan ke kontak pribadi Anda atau ke toko online Anda. Penting banget ini, ya. Dan ini yang agak jarang dibahas, tapi malam ini saya berharap Anda juga ngerti bahwa postingan yang satu ini juga sangat-sangat penting. Kalau 1, 2, 3 ini biasanya memang untuk Anda bisa jualan. Akhirnya mereka butuh solusi produk, mumpung ada promo dan sebagainya. Ya karena testimoninya bagus, mereka akan nyoba gitu, dan ini biasanya ngomset dapat pembeli. Tapi kita tahu kita bukan hanya butuh atau cari pembeli, tapi kita juga cari tim reseller berikutnya. Setuju ya teman-teman ya? Tim reseller berikutnya. Oleh sebab itu, postingan yang keempat yang cukup powerful adalah postingan closingan. Ya, jangan bingung ya, maksudnya postingan closingan itu piye, gimana gitu. Nah, teman-teman, ketika Anda jualan, Anda dapat pembeli, berarti closing. Itu adalah konten yang baik untuk Anda post ulang ya. Dan dapatnya dari mana? Saya ajak bagi yang belum masuk grup tim reseller, masuklah ke sana. Bagi Anda yang punya distributor yang belum masuk grup tim reseller, masukkan ke sana ya, minta sama manajernya, direkturnya untuk masukin ke grup tersebut agar mereka dapat konten ini juga. Nah,
Ini tujuannya adalah untuk membuat orang itu mau join. Karena teman-teman, kalau Anda lihat ke saya bentar ya, kalau sekarang ini, zaman sekarang ini ya, karena kita nggak pernah ketemu orangnya, nggak pernah lihat tokonya, kita bisa ketemunya di Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Ya, jadi kalau kita mau beli sesuatu, kalau saya sih, dan saya rasa itu umum banget sih, saya lihat memang gambarnya dulu, produk yang saya cari, lalu saya lari ke ulasan, ya, lari ke reviewnya dari orang-orang, seberapa banyak, lalu juga berapa orang yang beli. Ya, ini saya langsung ambil contoh aja ya, saya ambil contoh aja ya. Ini saya nggak promo produk apapun ya di marketplace, tapi kita ambil contoh aja, kita ambil contoh saja teman-teman. Kalau saya sih sekarang misalnya mau beli beli sesuatu ya di Shopee ya, misalnya aja, ini langsung aja ya, ini diketik gitu aja. Nah, biasanya saya lihatnya ini penilaian, oh, berapa banyak yang terjual. Wah, ini 6,8 ribu. Berarti kan sangat banyak yang terjual. Nah, teman-teman, ini adalah konten yang baik kalau kita pahami tentang closingan berapa yang terjual itu. Kalau di marketplace ada datanya, tapi di kita itu bisa jadi satu konten yang bagus untuk membuat orang itu, wah, ternyata produknya ya laris loh. Ternyata bisnis ini banyak yang jual, apa, yang ngerjain loh, dan ada pelatihannya dan sebagainya. Nah, saya akan ambil contoh untuk closingan yang Anda tinggal ambil untuk bisa di-post di sosial media Anda. Ya, Anda masuk saja ke grup yang tadi, yaitu grup tim reseller, ya, grup tim reseller ini. Anda masuk di sini, lalu Anda tinggal lihat di sana teman-teman kita yang sangat baik, para mentor kita yang sangat baik, para member yang ada closingan mereka mau berbagi. Ya, ini contohnya Mbak Melati Sundari, terus Mbak Mel, Bu Atin, Bu Tina, Yanisen, itu nanti Anda tinggal lihat ya closingan-closingan itu, dan Anda tinggal capture saja, Mbak Kusni, ya. Anda tinggal capture saja ya, banyak banget ini, banyak banget ini. Ya, Anda tinggal capture, lalu setelah di capture, coba Anda posting contohnya di Facebook contohnya. Ya, saya ambil contoh untuk postingan ini Mbak Melati Sundari. Ya, Mbak Melati Sundari ini ada postingan yang bagus tentang closingan. Nah, Anda bisa perhatiin ini, ya, contohnya ini ya. Ini di post ulang sama Mbak Retno bagus nih. Jika kita bekerja bersama Allah, maka rezeki tak kenal waktu. Pagi-pagi buka WA, munculnya banyak orderan dari para mitra, reseller, sekolah, bisnis, XYZ. Nah, lalu ada ini postingannya, closingannya tadi yang di-capture, kirim ke sini. Teman-teman jelas ya? Jadi Anda capture aja, Anda tangkap layar ya, tangkapan layar, screenshot gitu. Lalu Anda posting di sosial media, bisa di Facebook, bisa di IG gitu, dan dikasih kalimat. Ya, saya ambil contoh misalnya IG saya juga, IG. Misalnya ini ya teman-teman ya. Nah, di IG ini saya posting closingannya, terus saya kasih caption atau kasih tulisan pagi-pagi buka WA. Munculnya orderan atau tagihan. Gitu. Nah, kalau saya memang saya konekin dengan Facebook, jadi muncul di sini juga ada muncul di Facebook. Kita lihat ya bentar ya. Ini contoh langsung nih teman-teman. Contohnya. Nah, ini rezeki nggak kenal waktu, sama dengan yang ada di IG ya. Rezeki nggak kenal waktu, pagi-pagi buka WA, munculnya orderan atau tagihan. Dan ini ada capturean dari ini. Saya tambahin ya untuk teman-teman yang sudah mulai mau praktek untuk closingan. Nah, tambahannya adalah
usahakan ada tulisan go 1%. Usahakan. Ya, usahakan ada tulisan tambahan tulisan ini go 1%. Apa tujuannya? Ya mereka tanya, oh apa maksudnya Mbak Mel go 1%? Itu apa maksudnya Mbak Retno go 1%? Apa maksudnya Mbak Anissa go 1%? Dan ketika mereka tanya, Anda bisa jawab. Go 1% adalah visi untuk membantu 1% penduduk Indonesia menjadi pengusaha mandiri. Nah, siapa tahu mereka terus, aku juga pengen. Nah, untuk bisa jadi pengusaha mandiri dengan penghasilan 2,5 kali UMR. Waduh, aku ya butuh nih UMR 2,5 kali gitu, kata UMR ku ngepres misalnya. Nah, jadi tambahi tulisan ini. Lalu B, tambahi juga call to action atau kontak yang bisa dihubungi. Oke. Nah, Anda bisa kasih tambahan dua ini. Lalu kalau Anda juga mau, Anda tambahi tutup dengan gambar atau foto untuk ajakan, ya, ajakan join, ajakan jadi reseller gitu. Ini bisa tulisan, bisa gambar, bisa foto. Ini contohnya aja ya. Saya tulis begini, nggak kenal waktu munculnya. Ini nggak ada kalimat ajakan sama sekali, gitu. Tapi kalau Anda perhatiin di postingannya, gambar satu, gambar dua, gambar tiga, nah ini gambar empat. Gambar empat, rekomendasi bisnis yang bisa dikerjakan di rumah untuk wanita, bagi wanita. Nah, jadi mereka mungkin yang nonton wanita, mereka akan jadi tertarik. Teman-teman, Bapak Ibu, jangan lupa kalau kita posting belum tentu langsung direspon. Kalau kita upload belum tentu langsung direspon. Lakukan secara konsisten. Ya, apakah saya langsung dapat orang yang langsung nanya, langsung join, langsung beli? Enggak. Tapi ingat, kita lagi membangun sosial media kita dengan baik. Membangun postingan kita dengan baik. Kalau kita terus konsisten, kita terus lakukan, saya percaya, saya suka dengan kalimat kesabaran itu berbuah. Nah, seperti ini Anda mau nggak sabar untuk nunggu, sabar untuk terus konsisten, sabar untuk terus posting, sabar untuk terus melakukannya. Kalau Anda sabar, saya sering bilang ya, yang lihat postingan kita itu dua. Yang pertama ya teman-teman kita di sosial media kita. Yang kedua yang Maha Kuasa dan Gusti Mboten Sari. Beliau melihat apakah Mbak Anissa konsisten, apakah Mbak Novita Dewi sabar, apakah Bu Agustina terus melakukannya, apakah Mbak Ari Kontarti terus berjuang. Ya, kalau beliau lihat kita konsisten, kita sungguh-sungguh, kita serius, kita nggak up and down, kita terus melakukannya yang terbaik, maka saya percaya beliau akan memberikan hasilnya. Nah, tinggal tunggu waktunya, gitu, karena waktu itu Tuhan yang menentukan. Ya, jadi teman-teman, ini adalah 4 postingan yang saya sudah rangkum dari beberapa sumber untuk kita bisa lakukan. Semoga ya mulai besok Anda, kalau ini boleh di capture ya, silahkan. Ini saya rapiin bentar. Silakan di capture aja biar nanti Anda bisa, mungkin gambar ini Anda juga bisa lihat di sehari-hari, dan Anda waktu mau posting jangan sembarangan, udah kan udah ada contohnya, udah ada pelajarannya, udah jangan sembarangan lagi kalau posting. Terakhir nih, terakhir, secara format akan sangat bagus kalau Anda mengupload postingan dalam bentuk video, ya, dalam bentuk video, baik reels atau live langsung. Oke, saya ambil contoh bagi contohnya pula Mbak Mel ini tadi yang saya lihat. Mbak Mel ini saya apresiasi ya karena cukup konsisten untuk bikin reels begini. Teman-teman, Anda bikin postingan dan Anda bikin reels akan berbeda nanti untuk penilaiannya. Ya, ini ada ininya. Nah, ini 4 jam yang lalu ya saya bikin postingan, lalu beberapa jam ya mungkin 2-3 jam kemudian si Facebook ngasih tahu saya nice job ya, reels Anda mencapai 100 pemutaran. Nah,
teman-teman itu kenapa saya rekomendasikan Anda untuk bikin postingan dalam bentuk reels, dalam bentuk video, ya karena itu sangat membantu. Nah, kalau Anda lihat Mbak Melati ini sekarang lebih sering bikin video, itu agar memang jangkauannya bisa lebih luas dan itu bisa membantu untuk interaksi lebih kuat. Nah, kalau seperti ini Anda juga bisa bikin dalam bentuk reel atau paling tidak dikasih musik. Ya, tujuannya agar musik yang sedang tren itu bisa mampir dan menjadi satu tambahan untuk Anda bisa didatangi pemirsa. Oke ya, nah ini contohnya. Ini kalau nggak salah ada pembeli nyuruh anaknya ini kayaknya. Jadi sama Mbak langsung di video. Jadi no problem teman-teman. Dikit-dikit di video, dikit-dikit di video, dikit-dikit bikin reels, dikit-dikit bikin konten dalam bentuk format video atau live langsung no problem. Gitu. Karena itu justru sangat baik ketika kita bisa bikin itu akan jangkauannya jauh lebih luas. Ya, jadi silakan di capture dulu bagi yang mau capture. Oke, tadi saya lihat juga Mbak Is juga udah sangat bagus, dikit-dikit udah postingannya video ya, dikit-dikit udah pakai video bagus ya. Nah, capture dulu. Nah, ini kita lihat coba punya Mbak Is Cahya ya. Keren Mbak Is. Suaranya muncul nggak teman-teman? Nah, oh, mestinya di share screen-nya pakai. Nggak muncul ya, bentar. Encoder lagi. Saya ulangi aja. SPF habis. Loh, habis lagi. Kemarin terakhir sama Binarti. Oh, oh iya nanti aku order lagi. Ya. SPF memang habis. Apalagi di bulan puasa ini. Mengandung 15 vitamin dan 12. Nah, ini teman-teman contoh yang bagus ya. Jadi Anda bisa bikin seperti ini. Wah, saya nggak punya apotek, saya nggak kayak Mbak Is bisa sekeren ini. Ingat, Anda jadi diri sendiri aja. Anda lakukan aja yang terbaik. Nanti pasti akan ada orang-orang yang akan terus interaksi dengan Anda. Ya, jadi teman-teman, ini 4 postingan yang powerful dan saya berharap nanti malam kalau bisa ya posting sudah mulai dipikir saya postingnya paling nggak ada 4 ini. Kalaupun nggak 4 ini, nggak semuanya langsung no problem. Yang penting Anda tahu postingan saya nggak jauh dari ini, nggak di luar ini gitu. Karena kalau enggak nanti asal apa ini asal posting gitu ya itu yang membuat postingan kita itu jadi kurang interaksi. Kalau udah kurang interaksi, nggak ada yang kepo, nggak ada yang nge-like, nggak ada yang komen, akhirnya nggak terjadi closing. Karena interaksi itu harusnya menghasilkan transaksi. Oke ya, saya rasa cukup untuk malam hari ini. Thank you untuk waktunya, semoga bermanfaat. Dan saya doakan semuanya semakin sehat, semakin sukses dan bahagia.